wabarakatuh. Gus Miftah, gimana ini ceritanya Gus? Satu hal bahwa kehadiran saya di gereja bukan karena permintaan saya, tapi karena saya diundang oleh teman-teman di GBI itu melalui Sekjen PBNU. Karena kebetulan mereka punya akses melalui Sekjen PBNU, Gus Helmi. Gus diminta tuh ada peresmian gereja yang juga akan dihadiri oleh Bapak Anies Baswedan. Ya selama saya ada waktu insya Allah saya datang. Datang. Ternyata di situ juga banyak tokoh agama lainnya. Jadi karena ada FKUB, Forum Kerukunan Terhormat Beragama. Oh jadi Gus Miftah tuh nggak sendirian ya? Enggak. Ada Gubernur DKI. Ada Gubernur DKI, ada Sekjen PBNU, kemudian ada FKUB, tokoh-tokoh agama. Dan mereka tanda tangan prasasti kerukunan. Bahkan saya nggak tanda tangan sendiri. Cuman saya memang dikasih waktu untuk memberikan orasi kebangsaan. Dan saya orasinya dengan cara saya gitu loh. Dengan cara saya gitu loh. Maka kemudian ketika video itu menjadi viral, saya juga nggak paham gitu loh, nggak paham. Tapi bagi saya kemudian kalau hari ini mengatakan Miftah kafir masuk gereja, saya meyakini kok, insya Allah sampai hari ini iman saya masih utuh, Kalau kemudian orang banyak yang nggak bersepakat dengan apa yang saya lakukan, ya saya bisa memahami mereka. Kalau ada orang mengatakan yang saya lakukan salah, ya monggo-monggo saja gitu loh. Tapi insya Allah dengan semua yang terjadi itu tidak akan pernah melunturkan keimanan dan keyakinan saya. Ya. Banyak sekali kemudian tekanan atau kritik keras ditujukan pada Gus Miftah. Banyak, bahkan arahnya personal. Dan saya fan-fan saja gitu loh. Dan saya selalu mengatakan begini Ros, kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghadapi omongan mereka. Dan saya punya prinsip, Miftah wajib menghormati orang lain dan orang lain tidak wajib menghormati Miftah. Saya bisa memaksa diri saya untuk menghormati Rosi. Tapi saya tidak bisa memaksa Rosi untuk menghormati saya. Jadi kedatangan Gus Miftah di situ sebenarnya cerminan untuk saling menghormati. Bagi saya iya. Bagi saya ya. Saya di sebelum penutup itu kan closingnya itu. Ya. Sebelum itu saya mengatakan apa? Persoalan akidah kita masing-masing. Ya. Tapi persoalan muamalah kita bisa bareng-bareng dong. Gitu. Dan kebetulan karena saya tinggal di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya Nasrani, bahkan hampir 60%. Dan kita fan-fan saja gitu loh. Saya kalau lebaran, Idul Adha mau motong sapi banyak. Karena semua umat Islam berangkat ke masjid, ke lapangan. Maka yang menjaga hewan ternak saya adalah kawan-kawan Nasrani. Ketika kemudian kita Idul Fitri, kawan-kawan Nasrani ikut menjaga parkir. Ya, itulah indahnya Indonesia menurut saya. Itu. Ya. Maka saya mengatakan, saya tidak sepakat ketika ada orang mengatakan semua agama itu benar titik. Tetapi bagi saya adalah kalimat ini harus dikompliti. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Saya sebagai orang Islam meyakini agama Islam yang paling benar. Tapi bukan berarti saya menyalahkan keyakinan Rosi. Demikian juga sebaliknya. Itu prinsip keagamaan dan kebangsaan yang saya pegang. Ya. Apakah dengan tekanan yang luar biasa untuk Gus Miftah karena datang ke gereja meskipun Gus Miftah sekarang mengatakan orang nggak sendirian, itu ada forum umat beragama lainnya begitu. Itu akan membuat Gus Miftah berpikir 2 kali untuk melakukan hal-hal serupa. Saya pikir enggak, saya juga saya punya guru ya, guru-guru saya juga mengatakan yang penting akidahmu terjaga, enggak ada masalah. Ya. Dan sebenarnya Ros, kalau kita lihat di jejak digital, kiai yang memberikan tausiah atau orasi seperti itu, tidak hanya Miftah kok, banyak gitu. Kenapa yang dipersoalkan hanya Miftah gitu loh? Maka enggak akan kemudian saya menjadi goyah macam-macam, enggak. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Clear kan? Gitu. Ya. Dan insya Allah saya ini fan-fan saja. Gitu.